Ada anak yang lahir di bawah cahaya petir. Tubuhnya memancarkan kehangatan yang membuat bidan gemetar. Konon, ia ditakdirkan bukan hanya menjadi pendekar, tetapi pembuka jalan bagi perubahan besar di tanah Pasundan. Inilah kisah seorang manusia yang melampaui garis takdirnya sendiri, Kiang Santang. Sebelum kita masuk lebih dalam ke cerita yang menegangkan ini, jangan lupa subscribe, nyalakan loncengnya, dan beri like agar kamu tidak ketinggalan kisah-kisah epik Nusantara berikutnya. Dalam lembar-lembar tua yang berbisik lewat cerita rakyat Sunda, ada nama yang selalu muncul dengan aura misteri, Kiang Santang, putra Prabu Siliwangi dari Pajajaran. Ia bukan hanya dikenal sebagai pendekar tanpa tanding, tetapi juga sebagai sosok yang mencari jati diri, menantang kekuatan goib, hingga memahami arti kepasrahan terhadap Sang Pencipta. Mari kita telusuri perjalanan hidupnya, dari tangisan pertama hingga langkah-langkah gagahnya di medan takdir. Malam itu, Pajajaran diselimuti keheningan yang tidak biasa. Bukan sekedar sunyi, tetapi keheningan yang terasa menunggu sesuatu. Langit menggantung berat seperti tirai hitam yang hendak dibuka oleh tangan tak terlihat. Ratu Subang Larang, permaisuri yang dicintai Prabu Siliwangi, tengah menahan rasa sakit di kamar kelahiran. Para dayang mondar-mandir, tetapi wajah mereka tidak hanya memancarkan khawatir, juga rasa takut akan pertanda yang mulai tampak sejak sore tadi. Sejak matahari tenggelam, angin berhembus membawa aroma tanah basah meski hujan belum turun. Burung-burung gagak yang biasanya pulang ke sarang malah berterbangan di atas istana, seperti resah oleh sesuatu yang belum bisa mereka jelaskan. Dan ketika kontraksi Subang Larang semakin kuat, petir pertama menyambar. Guruhnya memecahkan langit dengan suara menggetarkan dada, membuat air kendi bergetar dan lampu minyak berkedip-kedip. Para tabib dan bidan saling pandang. "Ini bukan malam biasa," bisik salah satu dari mereka. Prabu Siliwangi berdiri dengan wajah tegang di depan pintu. Raja tangguh itu, yang dikenal tak takut pada siapapun, malam ini memejamkan mata dalam doa. Ia tahu putra yang akan lahir bukan anak sembarangan. Sejak dalam kandungan, banyak tanda aneh terjadi. Subang Larang sering bermimpi tentang cahaya yang turun dari langit, suara halus yang berbisik bahwa dunia tengah mempersiapkan seorang penyeimbang. Puncaknya datang ketika sang bayi hampir lahir. Langit yang awalnya gelap pekat mendadak terbuka oleh seberkas cahaya seperti kilatan putih keemasan yang memancar turun tepat di atas atap istana. Cahayanya terserap seolah ke dalam kamar itu, membuat semua orang di dalam ruangan terdiam, terpaku takjub dan takut pada saat bersamaan. Lampu-lampu minyak tiba-tiba menyala lebih terang, dan udara terasa hangat meski hujan pertama akhirnya mulai jatuh. Dan di tengah semua keajaiban itu, lahirlah seorang anak laki-laki. Tidak seperti bayi pada umumnya, ia tidak menangis histeris. Ia hanya mengeluarkan suara pelan lalu membuka mata. Mata yang jernih, tajam, seolah mampu melihat lebih dari sekadar wujud dunia. Bidan yang menyambutnya sampai menahan napas. Tangan kecil bayi itu terasa hangat, seperti memegang bara yang tidak membakar. Ketika bayi itu diletakkan di dekapan Subang Larang, Prabu Siliwangi masuk. Seketika, semua suara di ruangan itu seperti menghilang. Raja Pajajaran itu berdiri tanpa kata-kata, menatap putranya dengan campuran bangga dan haru. Namun, di balik mata itu tersimpan rasa khawatir mendalam. Intuisi seorang ayah yang tahu bahwa anak ini membawa takdir berat. Lalu datanglah Brahmana tua, penasehat kerajaan paling dihormati. Ia menatap bayi itu lama hingga akhirnya berbisik. Anak ini lahir dengan cahaya dari langit. Ia membawa tanda bahwa perjalanannya tidak akan mudah.
tapi kelak dialah yang akan mengubah wajah dunia." Prabu Siliwangi mengangguk pelan, seperti mengerti sesuatu yang tidak berani ia ucapkan. Ia lalu menatap putra kecilnya dan berkata, "Kau akan kuberi nama Raden Kian Santang. Semoga cahaya yang menyertai kelahiranmu menjadi petunjuk bagi langkah-langkahmu kelak." Di luar, hujan mengguyur tanah Pajajaran. Petir dan guruh perlahan mereda. Alam seperti tengah menenangkan diri setelah menyambut seorang manusia yang kelak akan menjadi legenda. Malam itu tak hanya seorang bayi yang lahir, tetapi sebuah takdir besar yang turun ke bumi. Waktu berjalan tanpa suara, dan bayi bercahaya itu tumbuh menjadi anak kecil yang membuat para penjaga istana sering lupa bernafas. Raden Kian Santang tumbuh dengan cara yang tak pernah dilihat siapapun di Pajajaran. Sejak usianya belum genap 5 tahun, ia menunjukkan tanda-tanda keistimewaan yang tidak dapat dijelaskan oleh siapapun, bahkan oleh para guru batin kerajaan. Ketika anak-anak lain belajar berjalan sambil terjatuh, Kian Santang sudah bisa berlari tanpa goyah, seolah tanah sendiri memegang langkahnya agar tidak jatuh. Dan ketika ia berlari, selalu ada satu hal yang dirasakan orang-orang di sekitarnya: angin. Seakan angin mengikuti kemanapun ia melangkah, membelai daun-daun, mengibaskan ujung pakaiannya, atau sekedar berputar sebentar sebelum menghilang lagi. Meski memiliki kemampuan luar biasa, Kian Santang bukanlah anak yang suka pamer. Justru ia lebih sering diam. Mata kecilnya sering memandang jauh keluar jendela istana, menatap bukit-bukit hijau seolah ada sesuatu di balik sana yang mengundangnya. Kadang para pelayan melihatnya duduk sendirian di bawah pohon beringin besar. Ia tidak bermain tanah atau memanjat seperti anak lain. Ia hanya meletakkan telinganya ke batang pohon. "Apa yang kau dengar, Raden?" tanya seorang dayang suatu hari. Kian Santang menjawab tanpa menoleh. "Pohon ini berbicara, tapi aku belum mengerti bahasanya." Dayang itu terdiam. Ia membungkuk hormat dan berlalu, merasakan hawa dingin menjalar di tengkuknya. Ketika menginjak usia 7 tahun, Prabu Siliwangi memerintahkan guru terbaik di Pajajaran untuk mengajarinya seni bela diri, olah napas, dan dasar-dasar membaca alam. Namun, sesuatu terjadi. Sesuatu yang bahkan para pendekar tua tidak pernah alami. Kian Santang terlalu cepat belajar. Gerakan yang biasanya diajarkan selama berbulan-bulan, ia kuasai dalam hitungan hari. Bahkan, teknik-teknik yang hanya bisa dilakukan oleh para pendekar berpengalaman, ia tiru dengan ketepatan nyaris sempurna. Pada suatu sore, Guru Jana, pendekar tua yang terkenal keras, berlatih dengan Kian Santang di halaman belakang istana. Mereka mempraktekkan langkah angin, teknik dasar yang biasanya sulit dikuasai anak-anak. Guru Jana menyerang perlahan, menguji refleks sang murid. Tapi, Kian Santang justru menghilang dari pandangan sekejap mata dan muncul di belakang gurunya. Guru Jana terperanjat. "Cepat sekali kau, nak." Kian Santang hanya menunduk sopan. "Maafkan saya, Guru, saya hanya mengikuti arah angin." Kata-kata itu membuat Guru Jana terdiam lama. Ia tahu anak ini berbeda, bukan sekedar berbakat, tetapi membawa anugerah yang tidak dimiliki manusia biasa. Ada satu peristiwa yang membuat masyarakat istana benar-benar yakin bahwa Kian Santang bukan anak biasa. Suatu pagi, seekor kerbau liar mengamuk di pasar dekat istana. Kerbau itu berlari membabi buta, hampir menanduk seorang ibu yang membawa bayi. Semua orang panik, para penjaga terlambat berlari ke sana. Tapi Kian Santang, yang kebetulan lewat, melangkah maju. Sebelum ada yang sempat berteriak, ia mengangkat kedua tangannya kecilnya, berdiri di jalur kerbau itu. Dan sesuatu yang tak masuk akal terjadi.
Saat kerbau besar itu berlari dan hampir menabraknya, hewan itu berhenti sendiri, seakan tertahan oleh kekuatan tak terlihat. Kaki-kaki kerbau bergetar, matanya redup, lalu ia menunduk diam di depan Kiang Santang, jinak dalam sekejap. Orang-orang melongo. Seorang nenek tua sampai menjatuhkan keranjang sayurnya. Kiang Santang hanya menepuk kepala kerbau itu perlahan, lalu berkata, "Dia tidak marah, hanya ketakutan. Dia merasa kehilangan arah." Hari itu, kabar keajaiban itu menyebar seperti angin. Rakyat mulai berbisik-bisik, menyebut Kiang Santang sebagai anak cahaya, putra angin. Bahkan, ada yang berkata ia dilahirkan dengan roh penjaga alam. Meskipun tumbuh dengan kekuatan luar biasa, ada satu hal yang selalu mengganggu Kiang Santang sejak kecil, perasaan bahwa ia belum menemukan tujuan. Setiap malam, ia duduk di tangga istana menatap bulan. Ada sesuatu yang memanggilnya, sesuatu yang jauh, samar, namun terasa nyata. Kadang, ia merasakan dadanya bergetar ketika angin berhembus pelan, seolah angin itu membawa pesan, tetapi ia tak bisa memahaminya. Ia kuat, ia cerdas, ia memiliki karunia yang tak dimiliki siapapun. Tapi, dalam hati kecilnya, ia sering berkata, "Untuk apa semua ini diberikan kepadaku?" Pertanyaan itu tumbuh bersama tubuhnya. Sebuah pertanyaan yang kelak akan membawanya ke perjalanan panjang. Perjalanan yang akan mengubah bukan hanya dirinya, tetapi seluruh tanah Pasundan. Usia Kiang Santang mulai menginjak remaja ketika rasa gelisah yang selama ini hanya seperti embusan angin pelan berubah menjadi badai diam di dalam dadanya. Ada sesuatu yang memanggilnya, semakin kuat setiap hari, seperti alunan suara dari tempat yang sangat jauh, suara yang tidak didengar oleh orang lain. Pada awalnya, panggilan itu datang lewat mimpi. Dalam tidurnya, Kiang Santang selalu berada di sebuah padang luas yang tidak pernah ia lihat sebelumnya. Rumputnya berkilau seperti basah oleh embun, namun langit di atasnya selalu berwarna keemasan, bukan biru. Di tengah padang itu berdirilah sosok misterius. Tingginya biasa saja, jubahnya putih, wajahnya tidak tampak jelas, seakan disembunyikan kabut tipis. Namun suaranya menembus dada Kiang Santang lebih dalam daripada pedang paling tajam. "Datanglah, kau ditunggu. Jalanmu bukan di istana ini. Carilah jati dirimu, wahai anak cahaya." Setiap kali Kiang Santang hendak mendekat dalam mimpinya, tanah di bawah kakinya berubah menjadi cahaya dan ia terbangun dengan napas tercekat. Keringat dingin membasahi dahinya, tetapi hatinya bergetar oleh sesuatu yang lebih dari sekedar ketakutan. Ada harapan, ada rasa penasaran, dan ada rasa kehilangan, meski ia tidak tahu apa yang hilang. Mimpi itu datang lagi malam berikutnya, dan berikutnya, dan berikutnya. 30 malam berturut-turut. Tidak mungkin itu kebetulan. Guru-gurunya mulai melihat perubahan pada diri Kiang Santang. Ia tidak lagi berlatih dengan antusias. Ia sering termenung di tengah latihan, memandang langit seakan mencari seseorang. Bahkan ketika ia sparring melawan 3 pendekar dewasa sekaligus, hal yang biasanya ia lakukan dengan mudah, ia tampak ragu, seperti pikirannya tidak berada di tubuhnya. Guru Jana mendekatinya suatu sore. "Raden, apa yang mengganggu pikiranmu?" Kiang Santang terdiam lama sebelum menjawab. "Ada sesuatu yang memanggilku dari tempat jauh. Aku tidak tahu apa, tidak tahu siapa, tapi aku merasa harus ke sana." Guru Jana memandangnya dengan mata yang penuh kekhawatiran. Ia tahu, panggilan semacam itu bukan panggilan dunia biasa.
Suatu pagi, ketika Kiang Santang berlatih olah napas di tepi sungai, angin tiba-tiba berhenti. Daun-daun tak lagi bergerak, bahkan suara burung hilang. Alam seperti menahan napas. Kemudian, air sungai di depannya berputar membentuk pusaran kecil. Dari pusaran itu muncul cahaya lembut. Bukan cahaya terang menyilaukan, melainkan cahaya yang terasa hangat, namun membuat bulu kuduk berdiri. Cahaya itu membentuk lingkaran, lalu hilang begitu saja. Kiang Santang melangkah mundur, dadanya bergetar. Ia tahu alam sedang menunjukkan sesuatu yang menunggu untuk ditemukan. Perubahan pada Kiang Santang tidak luput dari perhatian Prabu Siliwangi. Suatu malam, raja itu memanggil putranya ke balairung utama. Cahaya obor memantulkan bayangan keduanya di dinding, menciptakan suasana berat yang tak bisa diabaikan. Kiang Santang berlutut hormat. Prabu Siliwangi mendekat, menyentuh pundak putranya. Sentuhan itu hangat, namun mengandung pengertian yang dalam. "Anakku, aku tahu ada sesuatu yang memanggilmu." Kiang Santang mengangkat wajah, heran, bagaimana ayah mengetahuinya. Sang raja tersenyum tipis, penuh ketenangan seorang pemimpin yang sudah melihat banyak hal. "Karena darahku mengalir di tubuhmu, dan aku pun pernah merasakan panggilan yang sama puluhan tahun lalu." Kiang Santang terdiam, napasnya tercekat. Prabu Siliwangi lalu berkata dengan suara dalam, "Pergilah mencari kebenaran itu. Istana ini tidak akan menahanmu. Takdirmu tidak berada di sini. Dunia luas menunggu jejakmu." Kata-kata itu seperti membuka pintu besar dalam hati Kiang Santang, pintu yang selama ini ia takut buka. Ia menunduk, matanya berkaca-kaca. Jika itu kehendak alam, hamba akan pergi. Pagi berikutnya, sebelum matahari muncul, Kiang Santang berdiri di gerbang istana membawa hanya sebilah keris pendek dan pakaian sederhana. Ia tidak membawa rombongan, tidak membawa pasukan. Perjalanannya bukan perjalanan seorang pangeran, melainkan perjalanan seorang pencari kebenaran. Angin subuh berembus lembut, seperti memberi salam perpisahan. Prabu Siliwangi berdiri di kejauhan, menatapnya tanpa kata-kata. Subang Larang berdoa dalam hati, memohon agar cahaya yang dulu turun saat Kiang Santang lahir selalu melindunginya. Dengan langkah mantap, Kiang Santang melangkah keluar Pajajaran. Langkah pertama seorang satria. Langkah menuju takdir yang selama ini memanggil dari balik mimpi. Langkah yang akan mengubah hidupnya selamanya. Perjalanan panjang Kiang Santang membawanya melewati hutan lebat, sungai yang arusnya seperti hendak menelan apapun yang melintas, hingga padang ilalang yang sunyi seakan tidak pernah dijamah manusia. Ia berjalan tanpa tujuan pasti, dipandu hanya oleh mimpi, suara samar, dan bisikan angin yang kian sering memanggil namanya. Hingga suatu senja, Kiang Santang tiba di kaki Gunung Sunyaruri, gunung yang dikenal sebagai tempat di mana manusia bisa kehilangan akalnya jika tak kuat menahan bisikan gaibnya. Para peziarah jarang kembali dari sana. Jikapun kembali, mereka selalu pulang dengan tatapan kosong dan langkah yang tak pernah sama lagi. Namun, Kiang Santang justru merasa gunung itulah yang memanggilnya selama ini. Saat menapakkan kaki pertama di lereng Sunyaruri, angin berhenti berembus. Hutan yang tadi riuh mendadak sunyi. Tidak ada suara burung, tidak ada gemerisik daun. Keheningan itu tidak wajar, bukan sekedar sepi, tetapi seolah seluruh dunia menahan nafas. Kiang Santang melangkah naik. Untuk pertama kalinya, ia merasakan lelah yang bukan berasal dari tubuh, melainkan hati. Setiap langkah terasa seperti melawan beban tak terlihat, seakan gunung itu menolak kedatangannya.
Beberapa kali ia hampir terjatuh karena tanah di bawahnya mendadak bergerak seperti pasir hidup. Kabut turun dari puncak, melingkari tubuhnya, membuat pandangannya kabur. Namun, ia tetap naik, bukan karena keberanian, melainkan karena panggilan di dalam dirinya yang semakin keras. Di sebuah dataran kecil yang tersembunyi di tengah gunung, Kiang Santang memutuskan bertapa. Ia duduk bersila, memejamkan mata, mengosongkan pikiran. Angin tidak berembus, tetapi hawa dingin menusuk tulang. Malam pertama terasa panjang, seperti tidak pernah berakhir. Hari demi hari berlalu. Pada hari ketujuh, Kiang Santang mulai merasakan pikirannya terpecah. Ia mendengar suara-suara aneh, suara tawa, suara tangis, suara memanggil namanya dari balik kabut. Kadang, ia merasa seperti seseorang berdiri di belakangnya, padahal ketika ia membuka mata, tidak ada siapapun. Pada hari ke-14, tubuhnya mulai melemah. Ia belum makan, belum tidur. Hujan menerjang tubuhnya selama berjam-jam, namun ia tidak bergerak. Petir berkali-kali menyambar puncak gunung, seakan alam ingin menguji tekadnya. Pada hari ke-21, ia mulai melihat bayangan dirinya sendiri. Saat malam turun dan kabut makin tebal, dari balik gelap muncul sosok yang sangat familiar, tetapi menakutkan. Dirinya sendiri, namun versi yang berbeda. Bayangan itu tampak lebih besar, lebih gelap, mata merah menyala seperti bara. Suaranya serak saat ia berbicara. Kau mencari jati diri? Kau tidak perlu mencarinya, karena aku adalah dirimu yang sebenarnya. Kiang Santang mengepal tangan. Tidak, kau hanya bayangan dari kelemahanku. Bayangan itu tertawa. Suara tawanya bergema ke seluruh gunung. Tanpa aku, kau bukan apa-apa. Kau kuat karena ada amarah. Kau berani karena ada ketakutan. Kau dipuji karena ada kesombongan yang kau sembunyikan. Aku adalah bagian dari dirimu, bagian yang ingin kau buang, tetapi tidak pernah bisa. Ucapan itu menembus dada Kiang Santang lebih keras daripada serangan apapun. Bayangan itu menyerang. Gerakannya cepat, berat, seperti menyambar dari segala arah sekaligus. Kiang Santang bertarung tanpa pedang, hanya dengan tangan kosong dan ketenangan yang tersisa. Namun, setiap pukulan dari bayangan itu terasa seperti menghantam langsung ke hatinya, bukan tubuhnya. Pertarungan itu bukan pertarungan fisik, itu adalah pertarungan jiwa. Pada hari ke-30, Kiang Santang roboh. Tubuhnya gemetar, napasnya tersengal, matanya nyaris tertutup. Bayangan dirinya berdiri di atasnya, mengangkat tangan seakan hendak memberikan pukulan terakhir. Menyerahlah, takdirmu bukan menjadi cahaya. Takdirmu adalah menjadi seperti aku, gelap dan hampa. Untuk pertama kalinya dalam hidup, Kiang Santang merasa takut. Takut bahwa bayangan itu benar. Takut bahwa ia tidak layak atas karunia yang diberikan kepadanya. Air hujan menetes di wajahnya. Tapi di sela tetesan itu, Kiang Santang teringat satu hal. Wajah ibunya, suara ayahnya, dan cahaya yang turun pada malam ketika ia dilahirkan. Ia membuka mata. Dengan sisa tenaga, ia bangkit, bukan karena kekuatan fisik, tetapi karena keteguhan hati. Jika kau adalah bagian dariku, ucap Kiang Santang perlahan, maka aku tidak akan melawanmu, aku akan menerimamu. Bayangan itu berhenti menyerang, karena aku tidak akan hidup dalam gelap, tapi tidak akan mengusir gelap itu. Aku akan memahaminya. Kabut tiba-tiba tersibak. Cahaya turun dari langit, mengenai tubuh Kian Santang. Bayangan itu perlahan memudar,
Bukan dikalahkan, tetapi dirangkul. Dan ketika bayangan itu hilang sepenuhnya, Kiang Santang merasakan sesuatu dalam dadanya. Ketenangan, kekuatan, dan arah. Untuk pertama kalinya, ia sungguh memahami dirinya. Ketika hari ke-40 tiba, Kiang Santang membuka mata dan merasakan tubuhnya ringan seperti tidak lagi menjejak tanah. Bukan karena kekuatannya bertambah, tetapi karena hatinya kini menemukan tempat berpijak. Ia bukan lagi anak raja yang mencari tujuan. Ia telah menemukan dirinya sendiri. Gunung Sunyaruri bergetar pelan, seperti memberi hormat. Angin kembali berembus. Burung-burung yang hilang kini berkicau pelan. Dan Kiang Santang turun dari gunung itu dengan langkah baru. Langkah seorang manusia yang tidak takut lagi pada apa yang ada di luar maupun pada apa yang ada di dalamnya. Perjalanan berikutnya sudah menunggu. Perjalanan yang akan mengubahnya dari seorang pendekar menjadi kesatria pilihan. 40 hari di Gunung Sunyaruri telah mengubah Kiang Santang. Tidak lagi terlihat kegelisahan yang dulu membayanginya. Tidak ada lagi ketakutan yang membuatnya mempertanyakan nasib. Kini ia turun dari gunung dengan langkah yang mantap, tatapan yang jernih, dan hati yang seakan diterangi cahaya dari dalam. Ia belum kembali menjadi pendekar terkuat. Ia baru saja menjadi manusia yang mengenali dirinya sendiri. Dan karena itulah, ia tak terkalahkan. Turun dari Gunung Sunyaruri, Kiang Santang memasuki hutan lebat yang selama ini menjadi jalur perlintasan para perampok dan makhluk gaib. Namun kini, setiap langkahnya membawa keteduhan yang tidak biasa. Pepohonan bergoyang pelan, seolah memberi jalan. Hewan-hewan liar menatapnya, lalu menghindar, bukan karena takut, melainkan karena hormat. Bahkan angin yang berembus tidak sama. Angin itu berputar lembut mengitari tubuh Kiang Santang seperti sahabat lama yang kembali pulang. Di sebuah desa yang telah lama dikuasai oleh gerombolan penyamun, Kiang Santang muncul tanpa diketahui siapapun. Penduduk desa hidup dalam ketakutan bertahun-tahun. Banyak yang menyerah pada nasib, merasa tidak ada yang bisa menyelamatkan mereka. Ketika kelompok penyamun itu datang untuk menjarah lagi, Kiang Santang melangkah maju. Ia tidak mengangkat senjata, tidak berteriak, tidak menantang. Ia hanya berdiri. Para penyamun menyerang beramai-ramai, namun sebelum mereka sempat menyentuhnya, angin berputar sekali dan membuat mereka terlempar ke tanah tanpa Kiang Santang bergerak satu jari pun. Kepala perampok gemetar menatapnya. "Siapa? Siapa kau?" Kiang Santang hanya menjawab, "Orang yang tidak ingin melihat kalian menyakiti siapapun lagi." Para penduduk desa menangis haru melihat keajaiban itu. Bukan karena kekuatan Kiang Santang saja, tetapi karena cahaya ketenangan di wajahnya membuat mereka merasa aman untuk pertama kalinya. Berita tentang pemuda yang menghentikan angkara murka tanpa pedang, yang menundukkan orang-orang jahat tanpa kemarahan, menyebar dari desa ke desa. Sampai akhirnya, kabar itu mencapai Pajajaran. Para prajurit awalnya tak percaya. Namun, Prabu Siliwangi setelah mendengar cerita yang sama dari banyak arah, hanya tersenyum kecil. Hatinya berkata, anak itu telah kembali menjadi dirinya. Tidak dengan kaki, tapi dengan cahaya yang memandunya. Beliau tahu, Kiang Santang akan kembali ke istana. Bukan sebagai pangeran yang hilang, melainkan sebagai kesatria pilihan alam. Suatu sore, langit Pajajaran berubah warna seperti matahari senja ditumpahkan ke bumi. Merah keemasan, hangat, menenangkan. Saat itu, prajurit penjaga gerbang melihat seorang pemuda berjalan dari kejauhan. Langkahnya pelan, namun setiap langkah bagaikan denting gong yang menggema ke seluruh tanah.
Para penjaga saling pandang, jantung mereka berdetak cepat meski tidak tahu kenapa. Hingga salah satu dari mereka berbisik, "Lihat, itu Raden Kiang Santang." Berita itu menyebar ke dalam istana. Rakyat berhamburan keluar, memadati jalan. Para ibu mengajak anak-anak mereka naik ke pundak agar bisa melihat lebih jelas. Para tetua menitikkan air mata, tanpa tahu alasannya. Ketika Kiang Santang lewat, semua orang tunduk bagai angin yang merundukkan padi. Ia telah tumbuh menjadi sosok yang sulit dijelaskan kata-kata. Bukan hanya kuat, bukan hanya bijaksana, tetapi penuh cahaya. Prabu Siliwangi berdiri di gerbang istana, menunggu putranya. Saat mata mereka bertemu, tidak ada kata yang dibutuhkan. Sebagai ayah, ia bangga. Sebagai raja, ia hormat. Sebagai manusia, ia bersyukur pada takdir. "Selamat datang kembali, Nak," ucap Prabu Siliwangi dengan suara bergetar. Kiang Santang berlutut penuh hormat. "Ayahanda, hamba kembali, bukan sebagai orang yang hilang, tetapi sebagai orang yang akhirnya menemukan jalannya." Di Balairung Utama, Prabu Siliwangi memanggil seluruh petinggi kerajaan dan rakyat Pajajaran. Pada hari itu, Kiang Santang diangkat secara resmi sebagai pendekar utama Pajajaran, bukan karena ia putra raja, tetapi karena ia telah menaklukkan musuh terbesar, dirinya sendiri. Para tetua kerajaan berkata, "Raden Kiang Santang, sejak malam engkau dilahirkan, alam sudah mengiringimu. Kini, engkau telah menjadi penuntun bagi banyak jiwa. Engkau adalah kesatria pilihan alam." Kiang Santang menunduk. "Jika alam merestui, maka hamba akan menjaga Pajajaran, bukan dengan pedang, tetapi dengan hati." Sorak rakyat menggema memenuhi istana. Sejak hari itu, nama Kiang Santang menembus batas-batas waktu. Ia membantu desa yang ditindas, menyembuhkan tanah yang rusak oleh perang, menjadi tempat bertanya bagi para pemuda dan orang tua, menjadi peneduh bagi yang hilang arah. Dari seorang bayi yang lahir diterangi kilat, dari seorang anak yang gelisah, dari seorang remaja yang dipanggil mimpi, dari seorang pemuda yang bertarung melawan bayangannya sendiri, kini ia berdiri sebagai legenda yang tidak lagi berjalan untuk dirinya sendiri, tetapi untuk seluruh manusia yang membutuhkan cahaya. Dengan langkah mantap, Kiang Santang memasuki masa dewasanya sebagai ksatria pilihan. Dan kisahnya pun menjadi bagian dari ingatan tanah Pasundan, yang akan terus hidup selama angin berhembus, selama bumi berputar, dan selama manusia masih mencari arah hidupnya.